Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita tetap bertahan di masjid, maka selalu kita saling mengingatkan untuk meluruskan niat kita. Pertama, kita niatkan untuk iktikaf, maka duduk kita di masjid, mungkin juga nanti sambil minum dan makan, hati-hati saja, jangan sampai mengotori masjid. InsyaAllah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Kita berjumpa, bertemu, saling menyapa, bahkan juga mungkin saling berjabatan tangan, musafahah. Maka dengan musafahah, insyaallah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan silaturahim itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita dalam makna rezeki yang seluas-luasnya dalam berbagai dimensinya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk mengaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, sekecil apapun, menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan
baik untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk umat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk di pelajaran kita. Masih pembacaan dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dibarengi dengan syarahnya, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu bab, yaitu bab al-haya'u wa fadlihi wal hathi 'ala at-takhalluqi bihi. Ini bab ini berada di dalam atau di bawah kitab Al-Adab. Bab tentang malu, keutamaannya, keutamaan malu atau sifat malu, dan dorongan atau motivasi agar berakhlak dengan sifat malu. Di sini Al-Imam Nawawi menyusun kitab ini dengan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat malu. Yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, orang itu atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada orang atau kepada seseorang dari golongan Al-Ansar, dari Madinah. Kalau Al-Muhajirin dari Makkah. Wa huwa ya'idhu akhahu, sementara orang itu, seseorang itu sedang menasehati saudaranya. Dari situlah kata mau'idhah, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Nasihat dalam hal apa? Fil haya'i, dia menasihati saudaranya tentang sifat malu. Jadi dia menasihati saudaranya tentang pentingnya sifat malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian daripada iman.
Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya muttafaqun alaihi, disepakati antara Al-Bukhari nomor 24, wa Muslim dan Imam Muslim nomor 36. Afadal hadis, manfaat, faidah atau pelajaran dari hadis. Yang pertama, fadlul haya'i, keutamaan sifat malu. Jadi sifat malu itu adalah sesuatu yang utama. Fadilah sifat malu, keutamaan sifat malu. Wa annahu min kamalil iman, dan bahwa malu itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Li'annal mustahi, karena sesungguhnya orang yang malu, orang yang memiliki sifat malu, yang qati'u an fi'lil ma'asi, dengan sifat malu itu dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa yab'atsuhu haya'uhu, dan sifat malunya itu mendorongnya, memotivasinya ala fi'li ta'ati, untuk melakukan atau mengerjakan amal-amal ketaatan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah sekalian yang saya hormati, al-haya'u, sifat malu itu fitratun wa gharizatun fil insan, adalah merupakan fitrah dan gharizatun, ya gariza itu adalah bawaan, fitrah bawaan, karakter bawaan, fil insani, di dalam diri manusia. Jadi build up dari sananya, kata orang, dari sononya. Jadi manusia itu sesungguhnya memang di dalam dirinya secara fitrah punya sifat malu. Walakinnahu, akan tetapi, yanmu, sifat itu bisa berkembang, tumbuh, dari kata an-nama, wa yasdadu, dan juga bisa bertambah. Jadi bisa tumbuh kemudian bertambah, bitakhalluqi, dengan cara dijadikan sebagai akhlak, dijadikan sebagai perangai, waliktisabi, dan tentu diupayakan, artinya tidak datang sendirinya. Wa iltizamu adabi syariati, dan senantiasa komitmen dengan adab-adab syar'i, dengan kebiasaan-kebiasaan, akhlak-akhlak yang sesuai dengan syar'i. Itu hadis yang pertama, jemaah sekalian. Berikutnya hadis yang kedua, wa an Imran ibni Husain, dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, dengan musab, bukan Husain tapi Husain.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya. Imran sahabat, Husain juga sahabat. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-haya'u, sifat malu itu, la ya'ti, tidak datang, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Sifat malu itu tidak datang, tidak ada pada diri kita, kecuali dia mendatangkan kebaikan. Khair, ya. Khair. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya bi khair, atau baik. Kalau ada orang meninggal dunia, biasanya ditanya, bagaimana kalian menyaksikan si mayit? Orang-orang mengatakan khair, artinya baik. Maka itu akan kita pertanggungjawabkan, karena kita bersaksi bahwa orang itu baik. Ada juga ulama mengatakan itu adalah bagian dari doa. Mudah-mudahan baik. Kita tidak memvonisnya orang baik, tapi kita berharap dia orang baik. Sama dengan istilah almarhum rahimahullah, itu adalah doa. Jadi kita tidak memastikan seseorang pasti dirahmati Allah, tapi doanya mudah-mudahan orang itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis ini juga statusnya adalah muttafaqun alaihi, disepakati antara Al-Bukhari nomor 6117, wa Muslim dan Imam Muslim nomor 37 dan nomor 60. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam satu riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ada dua jalur riwayatnya. Al-haya'u khairun kulluhu. Redaksinya dalam riwayat Imam Muslim yang lain, al-haya'u, sifat malu itu, khairun, merupakan kebaikan, kulluhu, semuanya. Jadi malu itu semuanya kebaikan. Atau beliau berkata, al-haya'u kulluhu khair, malu itu semuanya baik. Jadi cuma berganti, yang pertama khairnya duluan baru kullunya, yang kedua kullunya duluan baru khair. Tapi artinya sama-sama. Artinya malu itu semuanya adalah mengandung kebaikan, mendatangkan kebaikan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hafal hadis. Faidah atau pelajaran dari hadis. Yang pertama, al-hathu 'ala takhalluqi bi khuluqil haya. Dorongan atau motivasi untuk senantiasa berakhlak, berperangai dengan akhlak malu. Dorongan agar senantiasa berakhlak dan berperangai malu. Wa annahu khairun lil fardi wal mujtama', dan bahwa sifat malu itu adalah kebaikan, mendatangkan kebaikan. Lil fardi, untuk pribadi, untuk individu, untuk perorangan. Wal mujtama', dan juga untuk masyarakat. Jadi baik untuk perorangan dan baik untuk
masyarakat secara kolektif. Lima yahmilu alaihi min fi'lil hasani wa tarkil qabihi. Kenapa dikatakan baik untuk perorangan, untuk individu-individu dan untuk masyarakat? Karena sifat malu ini membawa kita, membawa orang, membawa masyarakat kepada perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Jadi baik kan? Kalau orang selalu melakukan kebaikan dan selalu meninggalkan keburukan, maka itu adalah pasti kebaikan. Kalau orang-orang di rumah kita berakhlak dengan akhlak malu, maka insya Allah rumah tangga kita, rumah itu adalah isinya orang-orang baik. Rumah itu isinya adalah individu-individu, kemudian rumah-rumah, kemudian membentuk sebuah masyarakat, dan demikianlah seterusnya. Yang kedua, tarku ingkaril munkari, meninggalkan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Wal jahri bin nushi, dan meninggalkan kebiasaan menasihati, mengingatkan. Wal mutalabati bil huquqi, dan meninggalkan kebiasaan menuntut hak, memperjuangkan hak agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Du'fun, dari kata dhaif, adalah merupakan kelemahan. Jadi kalau kita tidak lagi melakukan ingkarul munkar, kemungkaran kita biarkan, kemudian kita juga tidak lagi terbiasa menasihati orang-orang yang sanggup kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar perbuatan yang butuh dinasihati atau yang membutuhkan nasihat, dan meninggalkan kebiasaan menuntut hak. Jadi orang lagi tidak peduli, orang mengambil hak orang lain, sehingga hak yang mestinya sampai kepada kita menjadi tidak sampai karena ada yang mengganggu. Kenapa korupsi itu, kenapa mencuri itu adalah diharamkan? Karena mencuri itu, korupsi itu kan mencuri, itu adalah perbuatan menghalang-halangi hak rezeki seseorang atau masyarakat yang mestinya sampai kepadanya menjadi tidak sampai. Jadi bukan menghilangkan rezeki, tapi bisa menghalang-halangi, membelokkan yang mestinya kita misalnya mendapatkan keuntungan di dalam berdagang, misalnya kita mendapatkan 100.000, tapi karena ada perbuatan-perbuatan yang dilarang, di situ ada sogok menyogok, misalnya ada tindakan-tindakan korupsi, maka yang mestinya 100.000 ini yang sampai ke kita hanya 50.000. Nah, 50.000-nya ini diselewengkan.
Jadi dia sampai kepada orang-orang yang tidak berhak. Dan begitu contoh-contoh yang lain. Nah, kalau kita sudah meninggalkan itu, kita biarkan saja, tidak lagi berupaya agar masing-masing orang, masing-masing hamba Allah ini mendapatkan jatah rezekinya, dan kita biarkan misalnya perilaku korupsi, sogok menyogok, mencuri, manipulasi itu terjadi. Nah, itu semuanya adalah kelemahan. Bahkan wajubunun, pengkhianatan, walaysa minal haya'i fi syai'in, dan itu semua sama sekali tidak termasuk dalam makna malu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang curang di dalam berdagang misalnya, seperti yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita alami kalau kita berbelanja misalnya di pasar, ya, yang memakai timbangan, yang memakai berat yang mestinya 1 kilo, itu ternyata kurang daripada 1 kilo. Apa yang mengurangi adalah sifat curang, sifat korupsi, mencuri timbangan, merusak timbangan. Kalau misalnya dia membeli beras, kalau dia pedagang beras, kalau dia membeli, maka ukurannya pakai yang gede, ya. Kemudian sebaliknya kalau dia menjual, maka dia menggunakan ukuran yang lebih kecil. Dari situ dia sudah mendapatkan selisih. Nah, itu adalah perbuatan pengkhianatan. Dan itu bukan bagian daripada sifat malu yang dimaksud dalam syariat. Jadi bukan sifat malu, misalnya Pak RT, ada Pak RT di sini. Misalnya Pak RT disuruh menyampaikan sambutan, jangan saya malu gitu kan. Itu malu itu bukan pada makomnya, bukan malu itu yang dimaksud. Tetapi di sini malu yang bisa menghalangi seseorang dari perbuatan buruk dan memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una. Kata al-bid'u do, bukan dal. Al-bid'u bikasril ya, bikasril ba. Jadi bisa ba-nya di kasrah, bid'un. Wa yajusu fathuha, bisa juga bad'un. Dari segi bahasa ya, dari segi bahasa Arab. Wa huwa minats thalathati ila al-'asharah. Jadi kata al-bid'u atau al-bid'u bukan bid'ah ya, bukan yang dal tapi do tebal. Maksudnya hitungan angka dari 3 sampai 10. Itu namanya bid'un. Jadi bid'un wa sab'una, jadi 73 sampai 79 antara itu.
Jadi kata Nabi, iman itu ada berjumlah antara 73 sampai 79. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 63 sampai 69. Fa afdaluha, maka yang paling afdal dari yang lebih 60 atau 70 itu qaulu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan atau ucapan atau bacaan la ilaha illallah. Ini juga sekaligus sebagai afdalul dzikir, sebaik-baik zikir. Ya. Jadi kalau kita ditanya apa zikir yang paling baik, afdalul dzikri, zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Makanya itulah nanti yang dijadikan sebagai garansi oleh baginda Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dia ucapkan sebelum nyawanya dicabut, yaitu kata la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Itu yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling tinggi tadi, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan. Al-imatah ay al-izalah, menyingkirkan, membersihkan. Al-adza ma yu'zi, apa-apa yang bisa mengganggu. Jadi menghilangkan, membersihkan apa-apa yang bisa mengganggu. Kahajarin, seperti batu, kerikil misalnya. Wa syaukin, atau ada duri, atau misalnya paku. Wa tinin, atau misalnya lumpur, tanah yang berair. Waromadin, atau mungkin juga pasir. Waqadarin, atau kotoran. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Jadi imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan, menghilangkan, membersihkan kotoran, duri atau apapun yang bisa menghalangi dari jalan. Jadi jangan justru meletakkan gangguan di jalanan. Apa kira-kira gangguan di jalanan? Ya bisa jadi portal yang tidak dibutuhkan, tidak dikoordinasikan dengan warga, polisi tidur yang tidak proporsional. Ada di salah satu komplek perumahan, masing-masing tiap rumah buat polisi tidur. Ini kan sudah gak benar dan sangat mengganggu, sangat tidak nyaman kita lewat. Kalau kita naik motor dada kita sakit, mobil kita cepat rusak. Udah begitu polisi tidurnya itu tinggi. Jadi ada ukurannya kan. Nah, justru kita harus menghilangkan, meminimalisir hal-hal yang bisa mengganggu, segala gangguan. Wal haya'u, lalu kata Nabi, dan sifat malu itu syu'batun minal iman, salah satu bagian daripada iman. Jadi paling tinggi la ilaha illallah, paling rendahnya
menghilangkan gangguan, kotoran, duri dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang jalan melihat sampah lalu sampahnya dibuang, maka dalam konteks sifat malu dia adalah orang yang paling minim imannya. Itu yang paling minim imannya. Nah, tapi kalau sebaliknya dia justru membuang kotoran, buang sampah, apa itu? Sudah tidak beriman dalam konteks sifat malu. Artinya dia tidak lagi memiliki sifat malu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis ini juga statusnya disepakati Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor 9 wa Muslim dan Imam Muslim nomor 35 dan 58. Hafadhan hadis. Faidah atau pelajaran dari hadis. Yang pertama, dan hanya satu memang, bil idhafati ila ma sabaq, ditambahkan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan hadis-hadis atau dua hadis sebelumnya. Annal imana, bahwa sesungguhnya iman darajatun, memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, wa maratib, dan tangga-tangga. Ada level-levelnya juga. Maka begitu juga kita. Ya. Dari kita ada berapa orang di masjid ini juga keimanannya berbeda-beda. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan memvonis orang. Ini imannya saya kasih 8 nih. Loh, emang kamu siapa? Yang di pojok sana saya kasih 4. Karena dia mengantuk. Bukan di sini ya. Misalnya gitu. Yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala. Wa annal haya'a, dan bahwa sesungguhnya malu itu darajatun min darajatihi, salah satu level tingkatan daripada tingkatan-tingkatan iman. Wa sifatun min sifatihi, dan salah satu sifat dari sifat-sifat malu. Lima lahu min atharin fin nafsi was suluki, hal itu disebabkan karena sifat malu itu mendatangkan dampak pengaruh yang luar biasa di dalam jiwa dan di dalam perilaku. Jadi kalau ada orang di dalam dirinya ada sifat malu, maka tentu dia berpengaruh pada perangainya. Ya, contoh kecil misalnya, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, kita bisa nilai mana orang yang punya sifat malu dan mana yang tidak punya sifat malu. Ketika dia memakan apa yang kita suguhkan misalnya. Nah, ketika tuan rumah belum persilahkan, ternyata dia sudah habis, ya, ini kurang malu, bahkan bisa memalukan. Atau tidak dipersilakan membungkus, tetapi dia malah membungkus. Ini memalukan sekali. Ya. Ada kelompok ibu-ibu tukang membungkus. Kalau ada menghadiri hajatan gitu kan, menghadiri pesta, rasanya tidak afdal kalau tidak membungkus. Namanya kelompok. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Masya Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu. Lebih malu daripada al-adra. Di sini al-adra yaitu perawat. Ya. Al-adra al-bikru, perawat, gadis. Kalau yang tidak perawan namanya al-janda. Harmalah itu janda. Kalau bikir perawat atau gadis. Wahia minal unsa allati lam yamassaha rajulun. Yang dimaksud dengan al-bikir atau perawan yaitu wanita yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Jadi Nabi itu lebih pemalu daripada perawan. Fi khidriha, al-khidr nahiyatun fil baiti, ada pojok di rumah, kamar pojok di rumah. Yatruku alaiha sitrun, di mana biasa ditinggali oleh gadis dan ada penutup. Jadi kamar khusus yang tertutup. Apa istilahnya itu? Dipingit. Jadi Nabi lebih malu daripada seorang gadis yang dipingit. Apa bahasa lain daripada dipingit? Lalu kata Abi Sa'id Al-Khudri, fa idza ra'a syai'an, apabila beliau melihat sesuatu yakrahuhu, yang beliau tidak suka. Kalau beliau melihat sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak senang, arafnahu fi wajhihi, maka kami para sahabat mengetahui dari raut mukanya, dari ekspresi wajahnya. Jadi kalau Nabi benci kepada sesuatu, marah, sedih, maka sahabat bisa membaca dari wajah baginda Rasulullah SAW. Begitu juga bisa ibu-ibu bisa membaca wajah suaminya. Suaminya lapar, suaminya haus, ya. Pulang dari kantor, istri harus pintar-pintar membaca wajah suami. Jangan lapar dikasih nasihat, jangan capek dikasih omelan. Maka tidak jarang suami tidak betah di rumah, ya, dia mampir di warung kopi. Karena kalau dia datang di warung kopi disambut dengan baik, dengan senyum, ditawarkan mau kopi, mau pakai gula atau pakai susu. Sedangkan di rumah boro-boro ditawarkan, kadang-kadang diomeli. Jadi kasihan suami ini, di kantornya sudah dimarahi atasannya, di jalan kadang-kadang ditilang sama polisi, sampai di rumah masih diomelin sama bini. Maka banyak suami, ya,
yang tidak betah di rumahnya bukan karena istrinya kurang cantik, bukan karena istrinya kurang kaya, tetapi kadang-kadang karena akhlak istrinya. Setuju bapak-bapak? Nampaknya banyak bapak-bapak yang menjadi korban. Ini bukan di sini ya, ini di tempat lain. Kalau di sini, masya Allah, ya, tidak beda. Enggak. Di sini istri-istri yang solehah semuanya. Amin ya rabbal. Makanya kelihatan suami-suami di sini kelihatan bahagia. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari, nomor 6102, wa Muslimun dan Imam Muslim nomor 2320. Hafadal hadis. 1. Al-hathu ala takhalluqi bil haya. Hadis ini mengandung pelajaran, dorongan untuk berakhlak, berperangai dengan sifat malu. Iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bagian daripada mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-haya'u, sifat malu itu sifatun dzatiyatun lil untha, sifat bawaan bagi seorang perempuan. Walidzalika, itulah sebabnya, kanat qillatuhu, kurang sifat malu, fin nisa'i, pada diri perempuan, dalilun, petunjuk, qurbis saati, semakin dekatnya hari kiamat. Seperti sekarang, banyak perempuan yang sudah kehilangan rasa malu. Dan kalau istri kehilangan rasa malu, maka suami juga bertanggung jawab, ya kan? Karena tugas mendidik istri ada di pundak suami. Kalau istri tidak menutup auratnya, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah suaminya. Karena ketika seseorang menikahi seorang perempuan, maka ketika itu pula tanggung jawab agama perempuan itu berpindah dari orang tua kepada suami. Jadi sifat malu itu adalah sifat yang sangat mendasar pada diri perempuan. Dan masya Allah, ini juga petunjuk semakin dekatnya hari kiamat. Kadang-kadang kita melihat perempuan, ya kita tidak sengaja pengen melihat, cuma kita terpaksa melihat. Misalnya di kereta, di pesawat, itu kan? Kita yakin bahwa bukan karena berpakaian, bukan karena tidak mampu membeli pakaian yang lebih panjang, bukan. Tapi kadang-kadang tidak sampai ke atas, tidak sampai ke bawah, ya, kekurangan bahan. Dan kita yakin itu bukan karena tidak mampu beli bahan. Ada yang sudah bagus tuh, udah panjang, roknya panjang, dibelah. Kita tidak mau lihat sebetulnya, cuma ya terpaksa kita lihat. Masa kita merem, tapi kita ghaddul basar. Kadang-kadang memang kita tiba-tiba melihat. Maka kalau kita melihat, maka petunjuknya kita segera palingkan wajah kita. Di suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini tiba-tiba melihat seorang perempuan. Lalu karena anak muda yang masih secara fitrah, ya dia melihat, lihat. Lalu Nabi memegang kepalanya dan dipalingkan.
Nggak diputar sih, kalau diputar bisa patah gitu. Main putar-putar aja. Ya, pasti Nabi dengan lembut kan, Nabi tidak kasar. Lalu Nabi berpesan, tatapan pertama untukmu, tatapan berikutnya tanggung jawabmu. Jadi kalau bapak-bapak nih kita lihat tidak sengaja lihat, nah itu bonus, tidak berdosa. Tapi kalau kita lihat dan tertarik lalu diikuti, nah itu dosa. Jadi tatapan pertama untukmu, tatapan berikutnya adalah tanggung jawab, dosa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bayanu mastamala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan sifat malu yang dimiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanu mastamala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal haya. Jadi sifat malunya Nabi ini sempurna. Wa huwa minal khuluqil azim, dan itu pasti adalah termasuk akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang adab, sifat malu, keutamaannya, dan dorongan agar kita senantiasa berakhlak, berperangai dengan sifat malu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, adakah kiranya yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.